Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Untuk Abi Hanif dan Ufida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Melara dan Ufida, dan terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Melara dan Ufida dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Indul Isma, saya dari kelas 12 MA Melara dan Ufida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang pesan-pesan Rasul yang bab kedua, yaitu seputar wudhu dan sholat. Jadi yang pertama itu adalah pengaruh wudhu untuk ketentraman jiwa. Jadi kita itu dianjurkan untuk berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan setelah kita itu bersuci, maka kita itu dianjurkan untuk membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu disuruh baca itu untuk ketentraman hati. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh wudhu untuk menghilangkan atau untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi setelah wudhu itu kita membaca Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikala astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca. Kemudian setelah membaca itu kita tuh dianjurkan untuk melihat bumi atau melihat tanah. Kemudian kita membaca lagi asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita dibaca itu Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita dari yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang ketiga itu ada tentang malaikat yang berdoa kepada orang yang selalu dalam keadaan suci. Jadi terus-menerus malaikat itu akan terus-menerus memohon ampun kepada Allah selama orang itu suci dan terbebas dari hadas. Kemudian selanjutnya tentang fadilah mandi Jumat. Nah, untuk fadilah mandi Jumat ini mereka itu akan diampuni di antara Jumat sampai Jumat datang lagi. Kemudian dan mereka itu akan mendapatkan pahala dan Allah itu akan memberatkan timbangan kebaikan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada rahasia di balik siwak. Jadi ketika kita menggunakan siwak, maka itu ada 24 faedah yang itu berada dalam agama atau tubuh mereka. Tuh. Kemudian selanjutnya ada rahasia di sholat yang tepat waktu. Jadi sholat tepat waktu itu merupakan induk segala fadilah. Ya, jadi itu yang paling menonjol di setiap ibadah itu adalah sholat tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya ada 7 amalan yang malaikat Jibril itu ingin menjadi manusia. Jadi malaikat Jibril itu berangan-angan menjadi manusia dan ada beberapa amalan. Yang pertama itu sholat 5 waktu dan tepat. Kemudian berkumpul dengan para ulama. Kemudian yang selanjutnya ada menjenguk orang-orang sakit. Kemudian yang ketiga itu ada mengantarkan jenazah. Yang keempat ada memberikan minum kepada orang-orang yang haus. Kemudian yang kelima itu damai dengan bisa mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kemudian masih ada lagi, pokoknya ada 7 amalan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengaruh dari sholat malam atau sholat tahajud. Jadi itu sebentarnya sholat tahajud itu sama dengan lamanya kita memerah susu. Tuh, dan itu paling bagus wajahnya orang yang tahajud itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara takbir dan rukuk yang benar. Jadi kita merenggangkan jari-jari dan mengangkat tangan kita setinggi pundak, dan kemudian ketika takbir kita taruh di atas pusar kita, dan untuk yang rukuk itu kita taruh di atas lutut kita. Kemudian yang selanjutnya ada cara sholat subuh dan cara sholat maghrib. Jadi ketika kita sholat subuh itu maka dilaksanakan sedikit agak siang. Kemudian untuk yang sholat maghrib itu ketika matahari itu telah terbenam, karena itu adalah cara 2 itu adalah perbuatan Nabi. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan dari sholat jamaah. Keutamaan sholat jamaah itu sama seperti ketika kita tuh berangkat untuk sholat jamaah itu maka sama seperti perjalanannya kita melaksanakan haji dan umroh. Dan tidak ada yang menyukai sholat jamaah itu
itu selain orang-orang yang munafik. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila masalah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.